Halo Bapak dan Ibu, selamat malam, selamat datang di webinar Admiral Markets Indonesia. Malam hari ini topik kita mengenai Elliott Waves Theory. Jadi malam ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakan Elliott Waves Theory ini di dalam trading forex ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya Bapak dan Ibu udah pernah menggunakan Elliott Waves ya, jadi mungkin tahu kalau misalnya Elliott Waves ini pada dasarnya adalah garisnya lumayan subjektif ya. Jadi mungkin bisa saja saya dengan Bapak dan Ibu mempunyai pandangan mengenai garis yang berbeda ya. Jadi untuk webinar pada malam hari ini saya akan menggunakan cara yang saya rasa baik untuk saya ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah punya pengalaman dengan Elliott Wave, ya mungkin boleh dikosongkan dulu gelasnya ya. Jadi kita sama-sama belajar mengenai Elliott Wave teori dan nantinya bagaimana teknik tradingnya, bagaimana cara garisnya, nanti kita akan bahas di depan. Oke, baik kita mulai webinarnya. Seperti biasa saya akan memperkenalkan mengenai Admiral Markets terlebih dahulu ya. Jadi Admiral Markets merupakan perusahaan investasi yang didirikan di Inggris pada tahun 2001. Kami mempunyai spesialisasi dalam trading forex dan CFD, mempunyai lisensi dan regulasi oleh level 1 forex regulator di Cyprus, Inggris dan Australia. Kami juga pernah memenangkan penghargaan sebagai Best Forex Platform tahun 2019 dan Best CFD Broker tahun 2019. Sedikit mengenai saya, perkenalkan nama saya Ananda Adha. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi keuangan. Ya. Saya sudah trading lebih daripada 8 tahun, baik di industri forex dan juga pasar modal di saham ya. Saya juga pernah punya pengalaman kerja di industri sekuritas lebih daripada 5 tahun. Oke. Jadi ini agenda webinar kita pada malam hari ini. Jadi saya akan kenalkan dulu Elliott Wave Theory. Bagaimana Elliott Wave Theory ini, siapa yang menemukannya, terus dasar-dasarnya apa. Jadi nantinya kalau misalnya kayak kita mau menggambar garis Elliott Wave ini udah ada patokannya gitu ya, udah ada acuannya gitu. Ya, acuan yang bikin cuan gitu ya. Udah ada acuan ya mengenai Elliott Waves ini. Jadinya nanti ada pakem-pakemnya bagaimana cara Anda walaupun subjektif bisa menggarisnya dengan cukup baik ya. Jadi sebenarnya kalau dari penemunya sendiri nanti kita akan bahas, dia juga bilang bahwa kalau misalnya garisnya benar, market itu bisa diprediksi dengan akurat ya. Jadi itu nanti pengenalan mengenai Elliott Wave Theory. Nantinya juga kita akan bahas mengenai memisahkan trend dengan simple price action. Kenapa kita bahas ini? Dan yang terakhir, the topic of the hour adalah strateginya gimana, cara penggunaannya gimana. Oke, yang pertama. Jadi ini mengenai Elliott Wave Theory. Jadi Elliott Wave Theory ini ditemukan oleh seorang akuntan yang bernama Ralph Nelson Elliott ya. R.N. Elliott biasanya dipanggil. Jadi pada dasarnya Elliott Wave sangat dekat dengan Dow teori karena terdapat dasar mengenai harga bergerak berdasarkan tren. Jadi kalau misalnya udah pernah belajar mengenai Dow teori itu ada 3 ya. Ada 3 dasar mengenai technical analysis ya. Yang pertama market discounts everything ya, semua informasi itu udah ada dalam chart. Lalu juga ada market bergerak berdasarkan tren dan market juga bergerak berdasarkan pola. Jadi sebenarnya pada dasarnya dekat Elliott Wave dengan Dow teori. Ya, kalau tidak salah saya Ralph Nelson Elliott ya, penemu Elliott Wave ini juga sebenarnya salah satu pengagum dari Dow teori. Jadi mungkin dengan alasan itu kenapa Dow teori dengan Elliott Wave sebenarnya pada dasarnya dekat bagaimana cara menggunakannya. Elliott mempunyai anggapan bahwa manusia memiliki perasaan dan emosi yang sama ketika berhadapan dalam suatu situasi, begitu pula dengan reaksi mereka terhadap pasar. Jadi ini adalah
anggapan daripada Elliott Wave teori. Jadi Ralph Nelson Elliott menemukan Elliott Wave teori itu berdasarkan dari acuan ya atau anggapan bahwa psikologi manusia itu ketika menghadapi situasi atau kondisi tertentu itu mempunyai reaksi yang sama begitu. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan market ya, kita bisa lihat, mungkin Anda dan saya melihat chart yang sama, melihat pergerakan harga saham yang sama, dan mungkin saja emosi dan perasaan saya dengan Bapak dan Ibu sekalian itu bisa jadi sama gitu. Nah, ketika terjadi persamaan tersebut, maka akan terbentuk yang namanya fear dan greed ya. Jadi mungkin bisa jadi saya mengalami fear dan Bapak dan Ibu juga mengalami fear. Nah, itu yang akan menjadi cycle yang menjadi dasar terbentuknya Elliott Wave teori ya. Jadi basicnya itu adalah itu. Jadi anggapannya itu adalah itu gitu. Jadi memang setiap teknik dari technical analysis, baik itu indicator, baik itu teknik seperti candlestick pattern ya, pola candlestick ataupun Elliott Wave ini, itu pasti punya yang namanya dasar psikologinya ya. Jadi setiap technical analysis itu pasti mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara menemukan teknik terbaik, analisa terbaik ya, menggunakan indikator ataupun menggunakan chart untuk menemukan cara melihat fear dan greed di market ya. Jadi tidak berbeda dengan yang lain. Elliott Wave teori juga begitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, reaksi ini dapat membentuk pola yang berulang dan terprediksi menciptakan siklus yang berulang. Oke. Nah, kita akan lihat siklusnya bagaimana. Nah, jadi ini adalah pergerakan psikologi harga dari Elliott Wave. Ya. Jadi wave ini kan artinya gelombang ya. Jadi kita bisa bilang artinya itu gelombang Elliott ya. Nah, di gelombang Elliott ini bisa dibilang itu sering dipanggil dengan gelombang 53. Kenapa dikatakan gelombang 53? Karena dia terbagi kepada 5 gelombang yang membentuk tren utama atau impulse waves dan 3 gelombang dengan arah kebalikannya. Ya, atau dinamakan dengan corrective waves. Jadi gelombang 53. Jadi 1 turun, di 2 naik lagi, di 3 turun lagi, di 4 naik lagi, di 5 ya. Jadi 5 ini yang terakhir. Lalu yang ketiga seterusnya kan itu pasti akan melakukan arah kebalikannya. Ya, itu namanya corrective waves. Oke, jadi ini yang namanya pergerakan psikologi dari harga dari Elliott Wave ya. Jadi dasarnya itu adalah Elliott Wave teori. Pergerakan psikologi harganya itu dinamakan dengan gelombang 53 ya. 5-nya itu mewakili tren ya, dan 3 itu adalah lawan daripada trennya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya trennya lagi naik, maka kalau udah sampai 5 ya muncul si 3 ini, itu adalah kebalikannya dari si trennya ya. Naik berarti turun gitu. Nah, jadi ini saya akan jelaskan dulu mengenai impulse wave. Jadi yang 1 2 3 4 5 yang gelombang 5 itu. Jadi masing-masing dari gelombang ini itu punya interpretasinya sendiri gitu. Jadi di 1 apa gitu interpretasinya, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, dan kenapa 5 ini itu adalah sebagai garis terakhir dari Elliott Wave ya. Jadi kenapa ketika kita rasa kita rasa udah sampai di wave yang kelima, kenapa kita tuh harus waspada gitu. Oke. Jadi yang pertama itu memang digerakkan oleh psikologi trader bahwa harga sedang dalam titik terendah ya. Jadi bisa jadi ini adalah support gitu. Bisa jadi ini adalah support, mungkin di chart di belakangnya ada harga yang dirasa mungkin terendah 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir. Ini menjadi support ya, dan ini menjadi cikal bakal dari impulse wave ya. Jadi para trader sekalian ya di seluruh dunia itu merasa bahwa harga sudah dalam titik terendah dan mereka memulai trade-nya. Lalu ketika sampai kepada poin 2 di sini ya, terjadilah aksi yang namanya profit taking.
yang dilakukan para trader itu yang tadi itu dengan alasan harga sudah cukup tinggi, oke? Dan dia turun lagi. Dan ternyata begitu turun barulah mungkin ya keluar berita, misalnya kalau misalnya di saham mungkin laporan ekonominya keluar, atau mungkin cerita-cerita mengenai perusahaannya gitu ya. Kalau misalnya di forex kita trading mata uang ya, katakanlah euro USD atau misalnya GBP USD, katakan GBP udah keluarin berita gitu mengenai, kalau yang situasi terakhir katakanlah Brexit gitu, beritanya udah mulai keluar. Nah di sini mulai berkumpul lagi para tradernya ya. Nah ini adalah wave terpanjang dari Elliott wave teori ya. Jadi ini adalah terpanjang dan dia harus lebih panjang dari yang gelombang nomor 1. Nah begitu sampai ke angka 4 ini turun lagi. Karena apa? Karena para trader merasa harganya ini udah hampir puncaknya gitu ya. Jadi mereka melakukan aksi profit taking dengan alasan harganya itu udah ketinggian ya. Mungkin kalau perusahaan mungkin valuasinya ya. Mungkin kalau misalnya di forex mungkin sudah tertembus terlalu banyak resistance sehingga sekarang udah all time high atau macam-macam. Dan dirasa udah hampir di puncaknya. Dan akhirnya turun lagi. Oke, profit taking ini. Namun harga dirasa mungkin kembali lagi ke harga yang dirasa normal dan akhirnya bergerak lagi. Nah, ini adalah harga yang digerakkan oleh euforia sebenarnya. Ya, mungkin kalau misalnya kita lihat di sini ya, begitu dia turun, dia naik lagi ya, membentuk wave terpanjang Elliott. Lalu dia turun karena aksi profit taking ya. Dan begitu dia turun, ternyata bisa jadi ini kembali lagi ke level yang dirasa murah ya. Bisa jadi tadi kita bicara mengenai all time high, mungkin dari all time high itu dia turun lagi kepada level yang dirasa support gitu ya. Misalnya kita bayangkan chart, mungkin dia turun lagi kepada level yang dirasa lebih safe ya, atau kembali lagi kepada level yang sudah pernah tersentuh sebelumnya ya. Akhirnya dirasa murah, akhirnya dibeli lagi. Namun mereka yang merasa harganya sudah cukup tinggi tadi itu tidak masuk. Namun yang tertinggal yang melakukan aksi beli tadi itu adalah mereka yang merasa FOMO ya, fear of missing out atau euforia ya. Makanya ini nomor 5 ini masih bisa naik lagi ya. Jadi kalau misalnya Anda trading dengan Elliott wave ya, Anda bisa juga ikut riding di angka 5 ini gitu ya. Tapi jangan lupa karena angka 5 ini adalah yang terakhir ya. Jadi waspada ya. Yang namanya euforia kita juga masih bisa riding dengan euforia itu ya. Apa cerita dengan GameStop ya. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya kita mau riding dengan euforia ya cuan juga gitu. Tapi ya tetap nggak boleh tinggalin screen gitu, atau nggak boleh tinggalin terlalu lama gitu ya. Karena yang namanya euforia will not last ya. Euforia nggak lama-lama biasanya. Oke. Nah ini penjelasan mengenai corrective wave. Tadi kita ngomong mengenai impulse wave, jadi gelombang 5-3. Jadi kita tadi barusan bahas mengenai 5-nya. Nah sekarang kita bahas mengenai 3-nya ya. 3 setelah itu apa yang akan terjadi gitu ya. Nah ternyata menurut Elliott wave ya, jadi Elliott wave itu punya situs ya, sebenarnya Elliott Wave International. Jadi kalau misalnya Anda mau buka Elliott Wave International itu, di sana Anda bisa belajar mengenai Elliott Wave teori secara mendalam ya. Nah, jadi menurut Elliott Wave teori, correction wave itu berjumlah 21 jenis ya. Jadi memang secara garis besar ya memang 3 ya, tadi 5-3 ya memang 3, tapi 3 itu tuh bisa dipecah menjadi 21 jenis gitu. Jadi yang pertama itu bisa zigzag. Jadi begitu sudah sampai ke 5 dia melakukan aksi zigzag harganya. Atau dia bisa dikatakan zigzag ini udah langsung berlawanan ya. Jadi kalau misalnya uptrend jadinya langsung downtrend gitu. Ya. Atau flat. Ya, jadi ya garis lurus saja gitu ya. Atau bisa kita bilang sideways gitu. Atau triangles. Jadi makin lama makin mengerucut gitu.
ya, triangles, atau kombinasi 1 2 3 ya, atau kombinasi 1 2 3 antara mungkin flat dulu gitu terus triangle, atau flat terus dilanjutkan sama zigzag ya. Tapi poinnya ada 21 jenis. Jadi kalau misalnya Anda mau lihat 21 jenis itu apa aja, saya sarankan Anda bisa pergi ke websitenya Elliott Wave International. Di sana ada 21 jenis wave setelah dari wave impulse ya. Untuk mengetahui lebih lanjut ya, mungkin kalau ini kan terlalu seperti ringkasan ya. Jadi kalau misalnya Anda mau coba lebih tahu lagi, nggak hanya 4 yang saya tampilkan di sini ya, Anda bisa pergi ke websitenya Elliott Wave International ya, untuk membaca lebih lanjut. Oke. Nah, ini adalah aturan Elliott Wave ya. Jadi rule of thumb, kita bicarain rule of thumb dari Elliott Wave. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini adalah gelombang 5 atau impulse wave-nya ya. Karena kalau untuk corrective wave sebenarnya Anda bisa lihat kalau misalnya udah sampai kepada garis kelima ya, berarti yang muncul adalah yang 21 tadi itu. Tapi yang kita perlu baca ya, itu adalah 5 yang pertama itu gitu ya. Karena yang terpenting itu adalah yang 5 pertama ini gitu. Nah, jadi yang aturan pertamanya itu wave 2 ini ya, itu tidak boleh melewati support wave 1. Jadi kita ini adalah garis 1 ya. Lalu ini ada supportnya. Nah, ini kalau misalnya dia tembus ke bawah ya berarti udah gagal. Berarti ini bukan dari ini tidak ada kemungkinan untuk membentuk Elliott wave. Bisa jadi kalau tembus ya berarti ini sebenarnya bukan bagian daripada yang nomor 5 tadi. Bisa jadi ini adalah bagian dari yang 3 sebenarnya. Ya, bisa jadi ini adalah bagian yang 3 ya, mungkin adalah ada downtrend sebelumnya, lalu ini adalah bentuk dari yang downtrend tadi, kelanjutan daripada downtrend tadi itu ya. Kalau misalnya dia tembus. Oke. Terus wave 3 itu harus lebih tinggi daripada wave 1 ya. Jadi kita lihat di sini ada wave 3. Nah, itu tuh enggak boleh lebih tinggi daripada wave 1 ini nih. Ya, karena dia adalah wave yang terpanjang. Ya, wave 3 ini. Ya, walaupun sebenarnya pada chart nantinya itu wave 3 dan wave 5 bisa dikatakan tuh beda tipis ya, tapi yang penting rule of thumb atau peraturannya itu adalah wave 3 ini harus lebih tinggi daripada wave nomor 1 gitu. Lalu wave 4 tidak boleh melewati resistance daripada wave 1 ya. Jadi ini adalah wave 1. Jadi bisa dikatakan wave 1 ini penting itu karena ada support dan resistance yang harus dijaga gitu. Karena kalau misalnya tembus berarti Elliott wave-nya udah gagal gitu ya. Nah, lalu setelah dari 4 udah tinggal 5. Oke. Jadi kalau misalnya ada kelihatan chart, katakanlah Anda lihat mungkin di sini dan Anda coba tarik garis ya. Dan ternyata ada kemungkinan ini adalah Elliott wave. Terus Anda trade katakanlah di wave nomor 3 ya. Ya pastikan aja ketika dia terjadi koreksi, ya pastikan itu enggak lebih rendah daripada si resisten nomor 1 ini. Karena kalau misalnya dia tembus ya berarti Elliott wave-nya udah gagal ya. Karena Anda main tengah ya stop loss aja kan ya. Ya exit gitu. Oke. Nah, ini adalah 3 yang paling penting ya. 3 yang paling penting untuk rule of thumb Elliott wave, dan rule of thumb ini memang datang langsung dari Elliott wave teori gitu. Walaupun pada prakteknya ada banyak aturan-aturan lain yang sebenarnya bisa Anda coba sendiri, tapi rule of thumb daripada Elliott wave adalah yang 3 ini gitu ya. Oke. Ini adalah rentang waktu dari Elliott wave. Jadi Elliott wave itu memberikan rentang waktu penggunaan untuk Elliott wave teori ini. Jadi dia namakan dari grand super cycle sampai ke sub minute ya. Jadi itu dari hitungan dekade sampai hitungan menit bisa digunakan gitu ya. Jadi kalau RN Elliott
katakan sebenarnya ya Anda mau gunakan di hitungan yang manapun ya itu masih bisa berfungsi. Kenapa? Karena ya psikologi dari trader ya yang akhirnya menimbulkan reaksi yang sama gitu terhadap market. Ya bisa jadi dalam hitungan menit hingga hitungan dekade itu ya Elliott Wave masih dirasa relevan. Oke. Nah, ini adalah contoh daripada Elliott Wave di chart. Jadi kalau misalnya kita lihat nih adalah USD Canadian Dollars daily chart ya. Kita lihat di sini. Jadi yang pertama kita tarik garis 1 2 3 4 5 ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat chartnya lagi posisinya di sini ya, katakanlah Anda mau trading lah di sini nih ya, di puncak ini Anda mau trading lah, katakanlah. Ya, Anda lihat ke belakang aja dan terus tarik garis aja 1 2 3 4 5. Waduh, saya lagi di posisi kelima nih kemungkinan. Apakah ini yang terakhirnya ataukah bisa dia naik lagi? Ya 5 ini Anda boleh ukur gitu. 5 ini apakah lebih tinggi daripada si nomor 3. Sebenarnya nggak ada rule of thumb ya. 3 dengan 5 ini bisa jadi beda-beda tipis, tapi poin yang mau saya katakan Anda sudah sampai kepada garis 5. Oke. Namun kalau misalnya masih ada dalam posisi sini ya berarti masih ada kemungkinan gitu ya. Kalau misalnya Anda trading multi time frame ya, ini daily chart kan. Jadi kalau misalnya Anda set 1 2 3 Anda trade yang di sini. Lalu coba Anda pindah ke chart yang lebih kecil, katakanlah 4 jam atau 1 jam gitu ya, coba cari sinyal di sana, ya itu ada kemungkinannya gitu ya. Ada kemungkinan Anda mendapatkan sinyal dalam bentuk mungkin Anda pengguna RSI, indikator RSI, ataupun Anda menggunakan Fibonacci atau menggunakan pola candlestick, ya itu bisa digunakan gitu. Karena dia masih ada dalam posisi ketiga gitu ya. Jadi katakanlah kita belum lihat yang sebelah kanan semua ini ya. Kita hanya lihat posisi kita tuh sekarang ada di nomor 3 gitu ya. Begitu di sini gitu Anda tinggal tarik garis saja, ternyata sekarang Anda lagi dalam posisi nomor 3. Cuman di sini mungkin sinyalnya nggak ada ya. Mungkin Anda adalah trader yang menggunakan pola candlestick, jadi sinyalnya nggak ada ya, atau menggunakan RSI mungkin lagi dalam posisi tidak oversold gitu ya, atau belum Fibonacci-nya, ya cari aja di time frame yang lebih kecil gitu. Oke. Lalu terjadi turunnya nomor 4 ya, Anda boleh spekulatif buy di sini ya. Walaupun yang perlu diingat adalah jangan sampai kalau trading di sini ya resisten nomor 1 jangan lupa, karena sebenarnya kalau Anda trading di nomor 4 ini ya masih bisa riding di nomor 5 ya, tapi ingat nomor 5 bisa jadi nggak terlalu panjang gitu ya. Oke. Namun kalau memang udah sampai di sini ya waspada gitu. Atau Anda rasa udah sampai di level garis 5 ya harus waspada gitu. Kenapa? Karena ya dia bisa kapan aja turunnya gitu ya. Jadi Anda harus waspada. Bisa riding euforia, tapi yang namanya euforia ya mungkin nggak selama yang nomor 3 ya. Nggak, yang namanya euforia kan tidak akan lama-lama. Ini aja kalau misalnya Anda masih tahan di sini, ini cuma dalam hitungan hari aja itu udah balik lagi gitu ya enggak. Ini kan kalau ini kan daily chart ya, dari 4 ke atas ini kan ini memerlukan banyak hari nih ya. Tapi kalau misalnya turun ya ini cuma 5 hari kali ini, 6 hari kali ya. Nah, oke. Jadi kita udah ngomong 1 2 3 4 5. Nah, ini adalah ketiganya, 5 3 ya. Ini dalam bentuk zigzag terus kombinasi dengan triangle. Oke, ini dia. Ini adalah contoh Elliott Wave pada chart. Jadi ini saya ambilnya dari Elliott Wave ya. Gambarnya garis sendiri pakai fitur garis di TradingView. Oke. Jadi catatan mengenai Elliott Wave teori, strategi Elliott Wave ini sangat bergantung pada kemampuan trader dalam memisahkan antara tren ya, yang diwakili oleh impulse wave dan koreksi ya, corrective wave. Oke. Pengetahuan simple price action mengenai uptrend, downtrend, dan sideways akan sangat membantu untuk mengetahui fase tren. Elliott Wave bersifat subjektivitas dalam penggunaannya, oleh karena itu jam terbang yang tinggi akan membantu mempertajam analisa. Jadi R.N. Elliott itu pernah mengatakan sebenarnya kalau misalnya kita bisa menemukan garis yang tepat
pada siklusnya itu, Elliott Wave ini dapat digunakan untuk memprediksi arah market itu dengan cukup akurat ya. Tapi Elliott Wave ini juga kalau digunakan oleh beginner ya, atau mungkin trader dengan jam terbang yang tidak terlalu banyak atau terlalu tinggi, ini bisa jadi sedikit berbahaya karena kan teknik penggambarannya bisa jadi belum sempurna ya. Tapi pada dasarnya penggambaran Elliott Wave ini sangat-sangat bergantung pada subjektivitas trader gitu. Jadi kalau Anda memang trader yang lumayan udah mempunyai jam terbang yang tinggi, pasti begitu lihat chart itu udah tahu gitu. Jadi kalau misalnya lihat chart itu udah ada bayangan, ini adalah nomor 1, ini adalah nomor 2. Setelah ini adalah ini, cycle-nya adalah begini. Mungkin Anda adalah seorang trader yang mengkombinasikan antara fundamental dan technical gitu. Oh, ini adalah begitu minggu depan ini ada kemungkinan masuk non-farm payroll ada non-farm payroll US katakanlah akan tinggi. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita trading GBP USD, kenaikan NFP ini akan memberikan koreksi kepada GBP USD lebih bagus. Kita tunggu dulu setelah NFP gitu ya. Mungkin akan ada yang namanya gelombang nomor 2 atau gelombang nomor 4 gitu, dimana akan terjadi koreksi. Jadi itu adalah poin-poinnya. Jadi memang sangat bergantung pada kemampuan Anda untuk memisahkan antara tren dan koreksi tadi itu. Lalu yang memang bersifat subjektivitas gitu ya. Jadi kalau misalnya new trader, saya sarankan ya lebih banyak-banyak lihat chart gitu, sering-sering garis gitu ya. Jadi nanti tahu gitu. Nah, biasanya yang bisa cepat belajar mengenai Elliott Wave Theory ini adalah mereka yang udah tahu struktur tren gitu ya. Dimana struktur tren itu kan terbagi menjadi uptrend, downtrend, dan sideways ya, atau bisa kita bilang simple price action teknik gitu ya. Jadi kalau udah tahu struktur tren itu, begitu Anda lihat chart simple price action itu akan sangat membantu gitu untuk mengetahui sekarang itu posisinya tuh lagi ada di mana nih. Sekarang itu trennya lagi apa, strukturnya itu bagaimana gitu. Jadi penting. Makanya nanti di depan saya juga akan masukkan teori mengenai simple price action, tapi itu mungkin gak terlalu lama ya, karena memang sangat mudah dipahami menurut saya. Tapi nantinya kalau misalnya perlu untuk webinar yang mendalam mengenai simple price action, di YouTube kami sudah pernah dibahas, udah ada webinarnya. Jadi boleh ke YouTube kami di Admiral Markets Indonesia untuk cek mengenai topik simple price action. Oke. Nah, ini dia. Jadi memisahkan tren dengan simple price action ya. Tadi saya udah bahas sedikit kemampuan Anda untuk memisahkan tren dan koreksi. Nah, ya. Jadi makanya ini saya akan bahas sedikit simple price action hanya untuk Anda mengetahui mengenai struktur dari tren ya. Tren itu ada apa aja, sekarang lagi di mana posisinya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda udah tahu ya, Anda udah bisa memisahkan tren. Nanti ini lagi downtrend, ini lagi uptrend, ini lagi sideways gitu ya. Oke. Jadi mempelajari tren, Dow Theory dapat membantu mengenali posisi tren pada Elliott Wave. Oke. Menurut Dow Theory terdapat 3 jenis tren dalam pergerakan harga, yaitu ada uptrend ya, kecenderungan harga untuk naik, kecenderungan harga untuk turun, dan kecenderungan harga bergerak tetap atau sideways. Ya. Nanti di sudut kanan atas saya akan masukkan link untuk webinar saya mengenai simple price action. Jadi Anda boleh klik kalau misalnya Anda mau belajar mengenai simple price action. Oke. Nah, ini yang pertama itu harga cenderung naik atau uptrend. Jadi ditandai dengan adanya pergerakan harga higher highs, higher low gitu ya. Jadi tinggi yang ada akan dikalahkan dengan tinggi yang lebih tinggi lagi, lalu tinggi yang lebih tinggi lagi, atau bahasa Inggrisnya high dikalahkan lagi dengan higher high, lebih tinggi lagi, higher high. Dan low-nya juga begitu. Jadi low-nya juga dikalahkan lagi dengan higher low, dan higher. Jadi kalau misalnya ini uptrend ini dan tiba-tiba garisnya tertembus ke bawah,
itu namanya breakout ya. Jadi garis yang kita buat pada uptrend itu dinamakan support. Kalau misalnya supportnya tembus itu namanya breakout. Oke. Nah, ini downtrend, kecenderungan harga untuk turun ya. Kalau ini kebalikan dari uptrend. Jadi kalau tadi high dengan higher high, kalau ini high dengan lower high. High, lower high, lower high, lower high. Oke. Nah, kalau misalnya dia di atas itu namanya resistance. Kalau misalnya harga menembus daripada garis yang kita buat untuk downtrend ini, ya namanya breakout ya. Nah, ini juga low juga dikalahkan oleh lower lows lagi ya. Ini adalah downtrend. Oke, lalu kita masuk ke sideways. Jadi kalau sideways ini harganya bisa dikatakan harganya lagi stagnan ya. Jadi dia ada low, terus begitu sampai ke low lagi, low dengan harga yang kurang lebih sama, dia mantul lagi ke atas ya. Begitu sampai ke atas, harga di belakangnya ini ada harga high-nya, begitu menyentuh harga high yang sebelumnya atau kurang lebih sama harganya, mantul lagi ke bawah gitu terus ya. Jadi untuk yang di bawah ya, seperti tadi uptrend dan downtrend, yang bawah itu namanya support, kalau yang atas namanya resistance. Resistance ini batas atas ya, batas psikologi atas, support ini batas psikologi bawah gitu ya. Jadi harus ada psikologinya gitu. Kalau batas bawah dan batas atas kan sepertinya kayak fix gitu ya. Tapi kalau resistance dan support ini ya bisa jadi yang nggak sesuai. Misalnya harganya balik, katakanlah harga euro USD 1.2 sekian gitu ya. Ya bisa jadi baliknya itu mantulnya itu ketika dia menyentuh di 1.198 katakanlah gitu. Jadi nggak fit di 1,2 lagi gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih sama gitu ya. Jadi begitu sampai di bawah, batas psikologi bawah dan batas psikologi atas, harus ada psikologinya. Nah, apabila dia menembus garis, itu dinamakan breakout. Oke. Jadi sedikit mengenai support dan resistance. Jadi kalau misalnya terjadi tembus ya, kalau misalnya resistance-nya terjadi breakout, yang tadinya resistance itu akan menjadi level support ya. Tadi kan resistance ini batas atas nih, batas psikologi atas. Nah, begitu dia tembus, terus harganya balik lagi nih ya. Katakanlah namanya pullback. Harganya pullback, kena lagi di support ya, berarti dia pullback ya. Nah, garis berikutnya, garis yang sama dengan garis resistance ini, itu namanya udah jadi support ya, menjadi batas psikologi bawah. Oke. Nah, itu adalah struktur trend. Jadi ada uptrend, ada downtrend, ada sideways ya. Jadi kalau misalnya Anda tahu mengenai uptrend, downtrend dan sideways, jadi nanti kalau misal penggunaan elite wave akan menjadi lebih mudah gitu. Jadi Anda bisa tahu oh ini sebenarnya masih dalam level 4 nih, karena level 4-nya turun sedikit lalu sideways, masih bisa dikatakan level 4. Jadi ya ini perlu simple price action, juga perlu latihan ya. Jadi makanya kalau mau menggunakan elite wave teori, saya sarankan untuk belajar dulu mengenai simple price action, kenal dengan struktur trend ya, lalu Anda mulai masuk ke elite wave dan mulai garis-garis menggunakan teori elite wave ini ya, dan juga pemahaman Anda mengenai struktur trend di DAO teori ini. Oke, kita masuk ke strateginya ya. Strategi elite wave teori dalam trading forex. Jadi yang saya masukkan di sini nanti itu adalah instrumen forex. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya saya udah ringkaskan langkah-langkahnya. Jadi ini nggak pakem ya. Jadi maksudnya ini bukan fix. Anda bisa masukkan langkah-langkah Anda sendiri ya. Karena ini kenapa saya masukkan langkah-langkah itu, karena ini akan menjadi sebuah trading plan gitu ya. Jadi begitu tidak ada 1 2 3 4 5 ini ya, berarti kita tidak mulai trading kita gitu. Ya. 1 2 3 4 lah, karena kan yang terakhir stop loss. 1 2 3 4. Jadi kalau misalnya 1 2 3 4 ini ya mungkin salah satunya tidak ada ya, berarti kita tidak mulai trading. Jadi kalau misalnya Anda mau
mulai trade Anda atau mulai belajar mengenai teknik trading yang baru, usahakan di trading plan itu ada langkah-langkahnya ya, ada pakem-pakemnya ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang menurut saya baik untuk saya gitu, apabila kita mau trading menggunakan strategi Elliott Wave. Oke, yang pertama itu identifikasi tren apa yang tengah terjadi sesuai dengan Dow Theory ya, apakah di uptrend, apakah di downtrend, apakah di sideways. Oke. Poin terpenting adalah membaca wave nomor 1. Jadi seperti yang saya katakan tadi, wave nomor 1 itu adalah tempat di mana tidak boleh tembus batas psikologi atasnya, resistance, dan batas psikologi bawahnya. Ya. Supportnya itu nggak boleh tembus. Karena wave 3 adalah yang terpanjang, posisi masuk terbaik itu adalah pada akhir wave 2. Jadi kita harus baca tuh. Wave 2 itu ya mungkin tidak fit akhir dari wave 2 itu, tapi kita mencoba untuk membaca akhir daripada wave 2. Kenapa? Karena wave 3 dikenal sebagai wave yang terpanjang. Oke. Nah, akhir dari wave 2 dapat dianalisa lewat Fibonacci retracement, indikator RSI atau pola candlestick ya, yang mana yang Anda mau gunakan ya, untuk mengetahui akhir dari wave 2 ya. Jadi kalau Anda mau belajarnya tiga-tiganya nih ada di webinar saya di YouTube @Marel Markets Indonesia. Nah, untuk stop loss ingat aturan Elliott Wave Theory, garis penting adalah support dan resistance wave 1, oke? Jadi nomor 5 bisa dikatakan ingat poin nomor 2, yaitu poin terpenting adalah membaca wave nomor 1. Oke. Nah, sedikit mengenai Fibonacci retracement lah ya. Saya akan coba bahas sedikit lah. Jadi Fibonacci retracement ini, jadi nanti contoh yang saya berikan di depannya itu akan menggunakan Fibonacci retracement. Jadi ada baiknya kalau misalnya saya ringkas sedikit mengenai Fibonacci retracement ini. Jadi Fibonacci retracement ini adalah level support dan resistance ya. Kalau simple price action tadi kan kita menentukan support dan resistance itu dengan visual kita ya. Begitu kita melihat chartnya, kita mencari mungkin harga tertingginya itu kita jadikan batas psikologi atas atau resistance. Begitu kita lihat harga terendah mungkin dalam 5 tahun terakhir, kita jadikan batas support, batas bawah, psikologi bawah kita atau support gitu. Namun Fibonacci retracement ini juga sebenarnya sifatnya mencari support dan resistance, hanya saja untuk mendapatkan support dan resistance itu diperlukan angka yang termasuk atau angka yang dinamakan golden ratio ya. Golden ratio yang ditemukan oleh ahli matematika namanya Fibonacci. Oke. Jadi simpelnya atau ringkasnya ini adalah level-level Fibonacci. Jadi ini ada fiturnya di MetaTrader 4 ya. Atau misalnya Anda menggunakan TradingView ada juga fiturnya. Namanya Fibonacci retracement. Jadi kalau misalnya Anda sering dengar Fibonacci ya, itu menandakan para trader ataupun mereka yang membicarakannya itu sedang mencari level support dan atau resistance ya, untuk instrumen atau aset tertentu. Oke. Dan yang paling penting, Fibonacci retracement ini harus digunakan pada saat uptrend atau downtrend ya, karena dia sifatnya itu continuation. Jadi dia mencari harga transisi. Oke. Jadi harga itu memang tidak akan turun terus. Kalau di downtrend ya, harga tidak akan turun terus ke bawah gitu kan, pasti akan ada nama periode transisinya. Periode transisi ini yang coba dicari oleh Fibonacci retracement. Oke. Nah, ini adalah contoh strategi dari Elliott Wave Theory. Oke. Jadi ini memang udah digaris ya. Jadi kalau misalnya Anda mau belajar gimana nih Pak, udah digaris semua gitu ya. Jadi ini adalah chart besarnya ya. Jadi saya akan jelaskan dulu di sini. Nanti kita akan masuk ke mana Anda akan harus memulai Elliott Wave Theory ini. Oke.
Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar ini ya. Nah, ini saya udah garis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 ini walaupun euforia juga bisa dikatakan panjang juga gitu euforianya ya. Nah, namun tetap kita harus waspada ya. Nah, jadi udah digaris 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terjadi flat ya. Terjadi flat, ini kita lihat flat ya. Flat lalu jatuh. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda ada pada situasi chart ini adalah USD Japanese Yen hourly chart ya, atau chart 1 jam. Kalau Anda ada di sini ya, katakanlah di level nomor 3 ya, dan Anda lihat garisnya itu sekarang ada di level nomor 3 lah ya poinnya. Nah, itu masih bisa naik lagi. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya Anda mau mulai dari awal, yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus mencari si nomor 2 ini nih. Oke. 1 dan 2. Nah, jadi kita waspadanya itu bukan waspada, kita harus siap-siapnya itu di nomor 2-nya ini gitu. Karena nomor 2-nya ini adalah sifatnya seperti pesawat mau take off gitu ya. Nah, karena begitu dia take off udah nggak kasih ampun tuh ya. Kalau benar itu ini adalah elite wave, kalau misalnya dia 2 ini kita salah dia terus ke bawah ya berarti stop loss ya. Paham lah saya rasa di situ ya. Kalau misalnya nomor 4 ini kena dengan yang level nomor 1 resistance ya berarti bukan elite wave teori lagi. Oke. Jadi ini adalah titik analisa yang nanti kita akan bahas. Tapi poinnya di sini adalah begitu sampai kepada level 5 harus waspada ya. Jadi yang saya katakan tadi ada RSI ya, ada pola candlestick, ini adalah contohnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, di sini itu ada yang namanya pola candlestick bearish shooting star. Jadi kalau udah sampai kepada bearish shooting star ini adalah candlestick pembalikan atau reversal candlestick ya. Jadi kalau misalnya ketemu di dalam chart itu ada kemungkinan harga bisa jadi berubah tren ya. Jadi dari uptrend menjadi downtrend. Oke. Nah, ini juga bisa kita gunakan nih RSI nih. Ini adalah RSI indicator namanya. Jadi RSI indicator ini tugasnya adalah untuk mengetahui harga itu ada pada level titik jenuh jual atau titik jenuh beli. Jadi kalau titik jenuh beli itu di atas level 80 ya. Di atas level 80. Kalau jenuh 70 kalau jenuh jual ada di bawah level 30. Oke. Itu adalah RSI. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tarik garis dan ternyata sekarang kita udah ada di nomor 5, garis nomor 5 daripada elite wave, nah kita harus waspada gitu ya. Harus waspada. Nah, ketika kita ketemu katakanlah bearish shooting star ini dan begitu kita lihat ke RSI ternyata RSI-nya udah overbought, ya kita udah harus jaga-jaga untuk exit ya. Nah, untuk memulai elite wave, untuk memulai trading menggunakan elite wave teori ini, kita tuh harus menganalisa sekarang udah ada di level keberapa gitu ya. Kalau misalnya yang terbaik itu adalah kita masuk di akhir dari level kedua. Oke. Jadi apa yang saya akan jelaskan nanti akan bersifat subjektif ya. Kan trader dibagi menjadi trader yang agresif, ada yang trader yang konservatif ya, ada trader yang agak cautious menunggu konfirmasi. Kalau misalnya contoh yang akan saya berikan adalah view daripada trader yang agresif. Kalau trader agresif itu analisanya tetap masih jalan, namun ada bumbu-bumbu spekulatif ya, bumbu-bumbu spekulatif yang akan dicoba oleh trader agresif. Nah, itu akan saya jadikan contoh di sini gitu ya. Oke, jadi ini adalah titik analisanya. Oke, ini adalah titik analisanya ya, udah saya bulatin lagi.
Nah, jadi kita lihat di sini ya. Ketika terjadi, jadi kita nggak usah lihat yang di depan. Jadi kita lihat nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi begitu kita lihat ada kemungkinan harga akan naik. Dan sekarang itu katakanlah posisinya tuh harganya lagi di sini nih, di nomor 2 ya. Nah, begitu kita lihat ada kemungkinan harga akan naik, kita akan tarik garis ya. Tarik garis 1 dan kita akan tarik lagi garis nomor 2. Oke. Lalu kita masukkan yang namanya Fibonacci tadi itu. Oke. Fibonacci, garis Fibonacci. Jadi kita tarik garis Fibonacci, dan ketika dia menyentuh Fibonacci, salah satu Fibonacci, oke, kita bisa tunggu kalau misalnya dia bounce atau membal, katakanlah membal ya, di sini membal, kita posisi bisa di 2 candle setelahnya atau candle ke-3 sebagai konfirmasi. Ya, jadi kita tradingnya itu berdasarkan dari membal mantulnya dari titik dari garis Fibonacci. Oke. Kalau ini kan masih jatuh gitu ya. Walaupun agresif, ada anggapan di market jangan coba menangkap pisau di ujungnya gitu ya. Jadi kalau misalnya belum ada konfirmasi ya jangan bereaksi dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan dia turun ke bawah, ini udah kesentuh sih level Fibonacci, ini juga udah kesentuh, semuanya udah kesentuh ya. Tapi belum ada yang namanya reaksi dari harga. Nah, kita tradingnya itu dari reaksi ketika reaksi harga itu udah mulai, jadi baru kita beraksi ya. Udah ada reaksi harganya di sini, kita baru masuk enter posisi di sini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar ini memang udah jauh ya, udah jauh tergambar ya, udah jauh terjadi. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika dia ada di level ini nih, 1 dan 2 gitu. Nah, kalau Anda adalah trader yang agresif, begitu Anda lihat pola seperti ini ya, pola candle, bukan pola candlestick, pola chart seperti ini ya, Anda bisa zoom, lalu Anda coba untuk masukkan Fibonacci ya, Fibonacci. Ketika udah sampai di sini, katakanlah dia di sini nih, lalu muncul candle yang berlawanan ya, katakanlah 2 candle atau 3 candle, lalu Anda masuk enter posisi. Oke. Kita lihat apakah ada kemungkinan harga akan bergerak sesuai dengan Elliott Wave teori ya. Nah, jadi karena kita mulai di 1 dan nomor 2, jangan lupa support dari wave 1 ya, di sini nih. Support dari wave 1. Kalau tembus berarti exit. Sudah tidak usah dilanjutkan lagi tradingnya ya. Udah cukup. Kita pasang stop lossnya di bawah daripada support wave 1. Sudah selesai ya. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara kita untuk trading menggunakan Elliott Wave teori. Jadi ini adalah garis besarnya, tapi yang paling penting adalah Anda coba untuk membaca titik analisa ini gitu ya. Tadi saya bedakan ya, ada yang trader konservatif, ada yang trader yang cautious, ada yang agresif. Ya kalau misalnya Anda adalah yang tipe yang tunggu dulu ya, berarti tunggu hingga kelihatan sekarang itu ada di level 3 gitu. Oke. Kalau misalnya udah di level 3, ya Anda cari posisinya gitu. Anda mau trading di mana? Ya. Bagaimana Anda bisa menemukan sinyalnya? Kalau misalnya tidak ada pada chart yang Anda lihat, berarti Anda bisa tarik mundur. Katakanlah ada hourly chart ya, chart 1 jam. Jadi bisa dicek mungkin di chart 30 menit atau chart di 15 menit atau chart 15 menit gitu. Namun kalau misalnya Anda adalah trader yang agresif, ini adalah tempat
playground kita nih. Ini adalah tempat main-main kita. Kita akan coba lihat dia di mana mantulnya ya. Di mana mantulnya, dan di situ kita akan trade, lalu kita siapkan stop loss. Ya, seperti inilah kira-kira. Oke. Jadi kalau Anda enter posisi di sini, ini katakanlah 108, pas di bawah 180 ya. Ya, ini USD apa nih? USD Japanese Yen. 108.80. Nah, kalau misalnya benar, Anda ikut aja wave-nya ya. Anda ikut aja wave-nya. Mungkin kalau misalnya Anda trade dua posisi, katakanlah trade 2 lot lah ya. 2 lot lah contoh ya. Ya, berarti di sini ketika ada kemungkinan wave nomor 4 gitu, ya close dulu satunya dibiarin aja, tapi resistance-nya jangan lupa di wave nomor 1. Ya, wave nomor 1 resistennya jangan lupa. Jadi kalau tembus ya berarti nggak lanjut. Ya, tradingnya nggak lanjut. Oke. Baik. Ini adalah kesimpulan dan catatan webinar. Tadi kita udah belajar mengenai pengenalan Elliott Wave Theory. Kita belajar mengenai simple price action untuk mengetahui struktur trend ya, yang untuk support penggunaan Elliott Wave Theory ini nantinya. Lalu kita udah belajar strateginya juga tadi. Mungkin strateginya saya masukkan cuma satu ya. Jadi banyak mengenai teori Elliott Wave ini sendiri. Jadi anggap aja webinar pada malam hari ini adalah pengenalan mengenai Elliott Wave Theory. Mungkin kedepannya kita akan banyak belajar mengenai teknik ya. Bagaimana cara menggunakan Elliott Wave Theory ini tidak hanya pada instrumen forex, mungkin kita juga bisa gunakan untuk instrumen lainnya seperti gold, oil ataupun saham. Oke. Ada 4 kesimpulan di sini yang sudah saya masukkan. Yang pertama itu ada Elliott Wave teori berasal dari anggapan bahwa psikologi manusia dalam menyikapi situasi tertentu adalah sama ya, tidak terkecuali mungkin bagaimana cara kita memandang market ya, memandang pasar ya. Bisa jadi kita menyikapinya dengan perasaan dan emosi yang sama, yang nantinya itu akan menghasilkan siklus seperti yang digambarkan oleh Elliott Wave teori ini. Elliott Wave mempunyai fase yang dinamakan 5-3 yang mempunyai arti 5 waves yang mewakili tren utama, 5 waves yang mewakili tren utama, dan 3 wave mewakili koreksi. Penggunaan Elliott Wave tergantung kepada subjektivitas trader untuk memilah posisi tren dan koreksi. Mengenal struktur tren Dow teori akan membantu analisa menggunakan Elliott Wave teori. Ya. Jadi karena ini subjektivitas, kalau memang Anda tertarik untuk menggunakan Elliott Wave teori dalam trading Anda, saya sarankan untuk belajar mengenai Dow teori terlebih dahulu, struktur trennya, lalu terus belajar ya, terus tarik garis Elliott Wave ini ya, karena dia bersifat subjektivitas, jadi sangat penting bagi Anda untuk terus latihan menggunakan Elliott Wave ini ya. Jadi kalau misalnya sering digunakan, subjektivitas Anda akan menjadi semakin bagus dan itu akan mempertajam analisa Anda dalam trading. Terakhir, risk warning, jangan lupa tetap gunakan stop loss pada saat trading menggunakan Elliott Wave untuk menghindari kerugian diakibatkan oleh volatilitas pasar ya. Pasar tidak ada kewajiban untuk menuruti Anda. Oke. Jadi jangan lupa stop loss, karena dinamika pasar bisa jadi membuat Anda kehilangan modal trading Anda. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada webinar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk jadwal webinar selanjutnya Anda boleh cek di admiralmarkets.com/id ya. Atau bisa follow Facebook kami di facebook.com/admiralmarketsid. Jangan lupa subscribe Admiral Markets Indonesia, channel YouTube kami, untuk topik webinar dan tips-tips trading forex lainnya. Oke. Selamat malam Bapak dan Ibu, dan happy trading.